Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua pada pagi hari ini? Baik. Oke, baik semua ya, alhamdulillah sehat. Nah, oke, sekarang ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan, dipersilakan untuk ketua kelasnya. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya ingin mengecek semangat kalian pada pagi hari ini. Bagaimana semangat kalian untuk mengikuti jam pelajaran saya pada pagi hari ini? Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, cukup semangat ya. Jadi dipastikan kalian semuanya ini bergairah lah untuk ikut jam pelajaran saya. Oke, sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu. Ahmad Khoizul Imdad, betul ya? Arzil Refdi, Ferdi Agustino, Kevin Rama, Muhammad Faja, Muhammad Rafael, Nabilul Anim, Yudika Gani. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya di akhir kalian itu harus benar-benar paham bagaimana cara menggunakan dan mengukur jangka dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, baik, sekarang kita langsung ke materi saja ya. Kita langsung masuk ke dalam materinya. Nah, ini bisa kalian saksikan di sini yaitu alat ukur mekanik jangka sorong. Di gambar yang pertama itu yang ada tangannya itu namanya alat ukur jangka sorong yang manual. Kemudian yang kedua ini yang ada angkanya ini namanya jangka sorong yang digital. Nah, kita kali ini akan mempelajari jangka sorong yang manual. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah berdiskusi, kalian mampu memahami konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong dengan baik dan benar. Jadi benar-benar kalian harus bisa, karena jurusan kalian adalah otomotif. Yang kedua yaitu melakukan prosedur pengukuran menggunakan jangka sorong dengan bantuan media yang bervariasi secara mandiri dengan baik dan benar. Jadi nanti kalian harus menggunakan alat ukur ini dengan prosedur sesuai SOP. Paham? Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang fungsi-fungsi jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bisa kalian lihat yang tulisan X1. Ini medianya ya, dan ini gambar realnya ya, atau alat realnya ya. Yang pertama yaitu ada X1. X1 itu yang atas, ini namanya rahang atas. Fungsinya yaitu mengukur diameter luar, panjang, lebar suatu benda. Kemudian ada X2. X2 itu yaitu yang ini, yang bawah, namanya rahang bawah. Fungsinya yaitu mengukur diameter dalam, jarak alur suatu benda. Paham? Oh, mohon maaf, sebentar. Terbalik ya, untuk X1 yaitu yang ini, yang bawah, untuk mengukur diameter luar. Nah, yang atas X2 yaitu untuk mengukur diameter dalam, jarak alur atau suatu benda. Kemudian X3. X3 itu yang ini, seperti jarum ini. Fungsinya untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Kemudian yang terakhir yaitu ada X4. X4 itu yang bawahnya rahang atas tadi, yang ada ini, kayak ada tingkatannya ini. Fungsinya yaitu untuk mengukur ukuran benda yang bertingkat atau step. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk tingkat ketelitian. Mohon maaf, ini tingkat ketelitian atau
Nah, untuk bagian-bagian terlebih dahulu, bagian-bagian dari jangka sorong. Bisa dilihat di gambarnya, itu ada angka 1 dan 2. Jadi kalian untuk angkanya atau keterangannya bisa lihat di situ, dan untuk barang realnya bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu nomor 1 dan 2. Ini namanya rahang atas. Nah, berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 itu yang bawah, yang rahang bawah ini, yang besar ini. Fungsinya tadi untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada yang nomor 5 yaitu skala utama. Jadi angka yang besar yang tidak bisa bergeser. Skala utama itu tidak bisa bergeser, jadi posisinya tetap. Kemudian yang nomor 7 skala nonius. Skala nonius itu yang bawah, yang kecil ini, angka-angka yang kecil. Nah, yang bawah ini bisa digeser untuk skala noniusnya. Kemudian lanjut di nomor 8. Oh, nomor 7, mohon maaf. Nomor 7 yaitu pengunci atau lock. Jadi pada saat kalian nantinya mengukur, kalian harus menguncinya terlebih dahulu supaya jangka sorongnya tidak gerak-gerak dan hasilnya benar. Kemudian selanjutnya yang nomor 8, ada yang namanya penekan. Nah, ini fungsinya nanti untuk kalian menggeser atau menggerakkan skala noniusnya. Paham? Nah, terakhir yaitu nomor 9, ada tangkai ukur kedalaman, yaitu yang seperti jarum tadi yang paling bawah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Cara atau rumusnya untuk mengetahui tingkat ketelitiannya yaitu skala terkecil dibagi jumlah garis strip pada skala nonius. Biasanya ketelitian jangka sorong yang sering dipakai yaitu 0,05 dan 0,02. Oke, lanjut. Nah, sekarang cara membaca atau cara menggunakan jangka sorongnya bisa kita lihat. Ini yaitu dengan ketelitian 0,05. Kita lihat skala utamanya. Skala utama berarti yang atas. Garis 0 yang bawah itu lurus dengan garis yang atas di angka keberapa? 1, 2, 3. Jadi skala utamanya 0,3 mm. Kemudian kita cari skala noniusnya. Skala nonius yaitu yang bawah, seperti yang ditunjukkan di lingkaran kecil warna merah itu. Nah, satu stripnya kan 0,05. Jadi kita lihat itu kan cuman dari angka 0 lewat satu strip. Jadi hasilnya yaitu 0,05 mm. Lalu kita tambahkan skala nonius dan skala utamanya. Tadi skala utamanya yaitu 3 mm. Kita tambah dengan skala noniusnya 0,05. Jadi ditemukan hasilnya yaitu 3,05 mm. Oke, untuk yang bawahnya contohnya juga sama, itu dengan tingkat ketelitian 0,05. Bisa saya lanjutkan ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang prosedur penggunaan. Yang pertama yaitu bersihkan benda yang akan diukur dan alat ukurnya. Misalkan ini ya, pulpen ya. Jadi sebelum kalian mengukurnya, kalian harus bersihkan pulpen ini terlebih dahulu supaya tidak ada kotoran atau debu-debu yang menempel, supaya hasil ukurnya sesuai. Kemudian periksa bahwa skala nonius bergerak dengan bebas dan angka 0 pada kedua skala bertemu dengan tepat. Jadi ini skala nonius ini pastikan bisa bergerak dengan bebas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian rapatkan sampai skala nonius dan skala utamanya ketemu. Nah, sampai lurus. Kemudian kalian kunci terlebih dahulu. Nah, bila sudah ketemu seperti ini, berarti alat ukur jangka sorong ini masih bisa digunakan dengan baik dan benar. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada saat melakukan pengukuran, usahakan benda yang akan kalian ukur sedekat mungkin dengan skala utama.
pengukuran di ujung rahang jika jangka sorong menghasilkan pembacaan yang kurang akurat. Jadi seperti ini contohnya. Pada saat kalian mengukur, benda ini jangan sampai ditaruh di ujungnya, harus di tengah-tengah seperti ini, yang permukaannya standar. Karena kalau di pucuk sini yang paling bawah ini bisa jadi nanti bendanya miring ataupun hasilnya kurang tepat jadinya ya. Kalau bendanya miring ya, jadi harus di tengah-tengah, di permukaan yang standar, tidak boleh di ujung. Paham? Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, tempatkan rahang jangka sorong tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Misalkan seperti ini. Jadi bendanya itu nggak boleh miring, harus lurus dan sejajar dengan jangka sorongnya. Tidak boleh miring, karena nanti akan mempengaruhi hasil ukurnya, berbeda nanti. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian semuanya sudah paham, dan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa Mas? Bagaimana cara memegang jangka sorong? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi akan saya jawab, bagaimana sih cara memegang dan menggunakan jangka sorong ini dengan baik dan benar? Saya contohkan seperti ini. Tangan kanan ini kan ada 5 Mas jarinya ya, jempol diposisikan di benjolan yang bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang 3 jari ini menggenggam alat ukurnya. Kemudian yang 1 jari telunjuk di atas skala utamanya seperti ini, di samping penguncinya. Nah, kemudian tangan kiri kita ini harus free. Nah, seperti ini. Saya contohkan. Itu tadi yang cara menggunakannya. Nah, misalkan saya ukur ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian tangan kiri kita kan tadi free. Setelah memasang benda ini, kita gunakan tangan kiri kita untuk mengunci. Nah, setelah klik kunci, kita ambil barangnya, kemudian dibaca hasilnya. Nah, seperti itu tadi untuk menjawab pertanyaan teman kalian yang barusan bertanya. Apakah cukup dipahami dengan penjelasan saya? Oke, sekarang saya ingin kalian berdiskusi dan praktek. Akan saya buatkan berapa enaknya ya, 2 kelompok lah. Jadi 4 anak di sini dan 4 anak di sini. Saya akan memberikan kalian lembar job sheet atau LKPD-nya. Nanti kalian berdiskusi dan praktek alat ukur jangka sorong ini. Di sini sudah saya siapkan 2 benda yang nantinya akan kalian ukur. Yang pertama benda kerjanya yaitu kampas rem dan mur. Jadi nanti kalian mengukur satu-satu. Jadi enaknya satu anak saya beri waktu 1 menit. Jadi kan ini 2 kelompok, satu kelompoknya 4 anak. Jadi satu anak 1 menit. Jadi setiap kelompok 4 menit. Nanti bergantian. Setelah mengukur yang kampas rem, kelompok ini sudah, kemudian diganti yang kelompok ini. Ini hitungannya jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ya, biar gampang gitu aja. Oke, saya bagikan untuk alat ukurnya dan benda kerjanya. Oke, yang kelompok 1 kampas rem terlebih dahulu. Untuk yang kelompok 2 mur. Alat jangka sorongnya satu-satu ya. Bentar, ini saya bagikan dulu untuk LKPD-nya atau lembar job sheet-nya. Nah, untuk kelompok 1 jangan lupa nanti ditulis nama ya.
Oke, sebelum mengerjakan seperti ini Mas. Jadi kalian ini kan berdiskusi dan melakukan praktek. Kemudian setelah kalian berdiskusi dan menemukan hasil prakteknya, saya ingin nanti kalian mempresentasikan hasil pengukuran kalian di depan. Jadi biar ketahuan siapa yang pengukurannya beda ataupun ketelitiannya yang berbeda, begitu ya Mas ya. Oke, saya kasih waktu 4 menit, nanti mutar ya barangnya ya. Saya kasih waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Oke. Kalau sudah gantian sama temennya. Oke, boleh bergantian dengan temannya satu kelompok. Oke, 1 menit lagi nanti benda yang diukur gantian ya.
Jadi yang kampas rem untuk kelompok 2, yang mur untuk kelompok 1. Paham? Oke. Oke, cukup. Sekarang gantian. Ditukar barangnya. Sudah, Pak. Oke. Gantian ya. Nanti hasilnya jangan lupa ditulis, namanya juga ditulis Mas ya. Untuk nama kelompoknya ditulis. Ini hasilnya siapa, ini hasilnya siapa. Seperti itu ya. Oke. 4 menit lagi saya mulai dari sekarang.
Oke, untuk waktunya 1 menit lagi. Oke, saya rasa sudah cukup ya waktunya ya. Untuk alat ukur dan bendanya bisa tolong dikembalikan. Nah, baik. Sekarang saya ingin kalian presentasikan hasil ukur kalian di depan. Yang pertama untuk kelompok 1, silakan maju. Presentasikan hasil ukur kalian. Perkenalkan namanya dan hasil ukurnya. Silakan. Di sebelah sana, Mas. Oke, untuk yang lain mendengarkan ya ketika temannya presentasi ya. Saya harap Mas jangan bermain sendiri, Mas. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengukuran gerakan sonor mur dan kapas rem. Yang nomor 1 pengukuran masker hidung. Hasil pengukuran saya, hasil pengukuran mur 9,5 mm kaca mesin 1,90 mm. Yang kedua mur 14,90 mm dan kapas rem 2,60 mm. Yang ketiga dari pengukuran saya berumur 8,65 mm dan pasien 2 mm. Yang keempat pengukuran saya mur 8,70 mm dan kapas rem 1,80 mm. Oke, sudah cukup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan atas presentasi teman kalian. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 2. Bisa dipresentasikan hasil ukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan izinkan kami mengenalkan diri. Saya yang atas hasil sebelah kiri saya ada Gani, sebelah kanan saya ada Faza dan sebelah kanannya lagi ada Rafael. Baik, saya akan membacakan hasil pengukuran dari saya, yaitu pengukuran hasil dari saya yang umur adalah 14,90 mm dan hasil ukur dari kampas rem saya 2,60 mm. Dua hasil pengukuran saya pertama mur saya adalah 14,85 mm dan kampas rem 2,10 mm. Oke, untuk hasil pengukuran saya itu 14,85 dan
Asrem 2,10. Ukuran dari saya untuk ukuran 18,7 meter dan Asrem 2,20 meter. Cukup sekian hasil dari pengukuran kami. Tutup kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberi tepuk tangan untuk tempat kalian. Untuk kertasnya, Mas. Deh, saya ambil lagi ya. Itu hasilnya ya. Ini sebagai penilaian saya. Oke. Untuk penguatan pada materi kali ini, saya rasa kalian sudah cukup sedikit paham lah bagaimana cara menggunakan jangka sorong ini. Cuman ada beberapa dari hasil ukur kalian yang berbeda. Entah itu dikarenakan pada saat mengukur barangnya miring ataupun pada saat penguncinya kurang rapat, jadi gerak-gerak. Jadi bisa disimpulkan hasil ukur kalian masih berbeda-beda. Oke, tapi tidak apa-apa, sudah cukup bagus. Untuk materi kita selanjutnya, kita akan belajar tentang jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Nah, yang tadi ini kan sudah 0,05 ya. Besok kita untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Oke, tidak ada yang ditanyakan atau ada yang ingin bertanya, silakan, saya persilakan, atau sudah paham tentang materi yang saya jelaskan? Cukup. Oke. Kalau cukup, mungkin itu saja dari saya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Menurut pertanyaannya masing-masing. Kita mulai. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, saya ingin mengetes semangat kalian. Apakah masih ada semangatnya atau tidak? Semangat siang! Siap! Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.